Pernah kepikiran nggak sih? Pas kita lagi asyik browsing, sambil dengerin musik, sambil ngetik kerjaan juga, gimana ceritanya komputer kita bisa ngelakuin semua itu barengan tanpa ngeheng? Nah, semua jawabannya itu berpusat pada satu tantangan super penting, manajemen memori. Coba deh bayangin, memori komputer itu kayak papan puzzle jigsaw yang gede banget. Tiap aplikasi yang kita buka itu ibarat satu kepingan puzzle. Nah, tugasnya sistem operasi atau OS itu ya jadi pemain yang harus nyusun semua kepingan ini ke papan tanpa ada yang tumpang tindih dan secepat mungkin. Jadi gimana sih cara OS menyelesaikan teka-teki rumit ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dulu banget di awal-awal era komputasi, solusinya itu kelihatan gampang dan lurus-lurus saja. Pendekatan pertama ini namanya alokasi berdampingan atau bahasa kerennya contiguous allocation. Idenya gini, kalau ada program butuh tempat, OS tinggal cari satu lubang atau area kosong yang ukurannya pas atau lebih besar, terus seluruh program itu dimasukin ke situ. Udah, gitu aja. Mirip kayak kita mau naruh satu set ensiklopedia, ya kita cari satu rak buku yang panjang dan kosong. Kedengarannya simpel banget kan? Tapi, di dunia nyata, masalah mulai kelihatan. Coba kita lihat simulasi ini. Awalnya P1 masuk, butuh 25 mega. Terus P2 masuk, P3 masuk. Memori kita terisi rapi. Tapi, beberapa saat kemudian, P2 selesai, ninggalin lubang 20 mega. Gak lama, P3 juga kelar, ninggalin lubang 15 mega. Tiba-tiba, memori kita jadi bolong-bolong kayak keju Swiss. Nah, ini dia biang keroknya. Kalau kita totalin, ruang kosongnya mungkin banyak, tapi semuanya kepencar jadi lubang-lubang kecil. Jadi kalau ada program baru yang ukurannya gede mau masuk, dia nggak bakal muat. Padahal, kalau dijumlahin, ruangnya cukup. Inilah yang secara teknis disebut fragmentasi eksternal, dan ini masalah besar. Masalah ini nimbulin dilema baru lagi. Kalau ada banyak lubang yang tersedia, OS harus milih yang mana? Ternyata, ada beberapa strategi buat nentuin pilihan ini. Misalkan ada proses baru P6, butuh 10 mega. Kalau pakai strategi first fit, OS bakal malas mikir. Lubang pertama yang dia temuin dan cukup, dia langsung dimasukin. Cepat tapi bisa boros tempat. Kalau best fit, OS bakal nyari ke seluruh memori buat nemuin lubang yang paling pas, yang sisanya paling dikit. Kalau worst fit, kebalikannya, malah dimasukin ke lubang paling gede, harapannya sisanya masih cukup besar buat program lain. Masing-masing ada plus minusnya. Jelas kan, masalah fragmentasi tadi bikin pusing. Makanya para insinyur komputer mikir, pasti ada cara yang lebih cerdas. Nah, lahirlah evolusi berikutnya, segmentasi. Pendekatan ini ngelihat program nggak cuma dari ukurannya, tapi dari strukturnya. Jadi, kalau cara sebelumnya menganggap program itu kayak satu balok beton utuh, segmentasi ini beda. Dia mecah program jadi bagian-bagian yang logis. Ada segmen khusus buat kode, segmen buat data, segmen buat stack, dan lain-lain. Dan ini dia kuncinya. Setiap segmen ini bisa ditaruh di lubang memori yang beda-beda, nggak perlu nempel satu sama lain. Tapi gimana caranya komputer nggak bingung nyari potongan-potongan yang mencar ini? Nah, disinilah ada pahlawan perangkat keras bernama Memory Management Unit atau MMU. Jadi CPU itu nggak minta alamat fisik langsung, dia cuma ngasih alamat logis. Kira-kira bunyinya, MMU tolong ambilin data dari segmen nomor S di urutan ke D. Prosesnya gini, CPU ngasih perintah. Terus MMU ngecek petanya buat tahu segmen itu ada di mana dan segede apa. Nah, langkah ketiga ini krusial banget. MMU ngecek dulu, ini programnya nggak lagi sengintip memori program lain kan? Kalau aman, baru deh alamat fisiknya dihitung. Kalau nggak aman, langsung alarm berbunyi. Ini cara cerdas buat ngejaga privasi antar program. Segmentasi ini udah lompatan besar loh. Tapi, dia masih bisa ninggalin lubang-lubang dengan ukuran aneh. Jadi masalah fragmentasi eksternal belum 100% hilang. Sekarang, kita masuk ke solusi yang dipakai hampir semua sistem operasi modern, paging. Ide paging ini simple tapi brilian banget. Daripada pusing nyocokin potongan puzzle yang ukurannya macam-macam ke lubang yang ukurannya juga macam-macam, gimana kalau kita bikin semua potongan dan semua lubangnya punya ukuran yang sama persis? Nah, potongan dari program kita sebut pages atau halaman. Slot-slot kosong di memori kita sebut frames atau bingkai. Ukurannya sama persis. Dan disinilah momen ahanya. Karena semua ukuran sama, halaman manapun bisa masuk ke bingkai kosong manapun. Halaman 1 dari program kita nggak harus ditaruh di sebelah halaman 0. Bisa aja halaman 1 ada di ujung memori, sementara halaman 2 ada di tengah. Akibatnya, masalah fragmentasi eksternal tadi lenyap. Selesai. Hilang. Tentu, ini juga butuh bantuan si pahlawan kita, MMU. Caranya mirip segmentasi. CPU ngasih alamat logis, nomor halaman P, urutan D. MMU langsung buka petanya.
Yang kali ini namanya page table. Buat nyari tahu, halaman P itu lagi ada di bingkai nomor berapa. Dari situ, alamat fisik sebenarnya bisa dihitung. Sistem pemetaan yang luar biasa efisien. Oke, jadi paging ini kedengarannya solusi sempurna kan? Udah mecahin masalah besar fragmentasi eksternal. Tunggu dulu. Di dunia ilmu komputer, hampir nggak pernah ada yang namanya solusi sempurna tanpa kompromi. Selalu ada udang di balik batunya. Paging emang jago banget membasmi fragmentasi eksternal. Tapi, sebagai gantinya, dia justru melahirkan masalah baru. Masalah yang lebih halus, nggak begitu kelihatan, tapi tetap aja boros. Oke, kita pakai contoh biar gampang. Anggaplah ukuran satu halaman atau bingkai itu 2048 byte. Terus ada program yang butuh 72.766 byte. Kalau kita bagi, program ini butuh 35 halaman penuh, tapi masih ada sisa 1086 byte. Nah, OS nggak bisa ngasih ruang secuil gitu. Dia harus ngasih satu bingkai utuh lagi yang ukurannya 2048 byte, cuma buat nampung sisaan tadi. Sisa ruang kosong di dalam bingkai terakhir itulah yang kebuang. Nah, ini namanya fragmentasi internal. Di contoh tadi, artinya ada 962 byte yang terbuang sia-sia di dalam bingkai itu. Kelihatannya kecil ya, tapi coba bayangin kalau ini terjadi di ratusan, bahkan ribuan proses yang jalan di komputer kita. Lama-lama jadi bukit juga pemborosannya. Dan ini membawa kita ke pelajaran paling penting dari semua ini. Dalam rekayasa sistem komputer, kita tuh jarang banget nyari solusi yang sempurna. Yang kita cari adalah kompromi terbaik. Kita rela menukar masalah fragmentasi eksternal yang parah dengan fragmentasi internal yang, risikonya lebih bisa diatur. Perjalanan kita dari alokasi yang super simpel sampai ke paging yang canggih ini nunjukin evolusi pemecahan masalah yang luar biasa. Tapi, perjalanan ini jelas belum selesai. Dengan program yang makin rakus memori kayak AI, virtual reality, dan data raksasa, pertanyaan besarnya adalah, inovasi gila apa lagi yang bakal muncul buat mecahin teka-teki memori di masa depan?